Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan insyaallah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala ya menanamkan ketakwaan kepada hambanya kepada yang Dia kehendaki. Allah memberikan amanah ketakwaan kepada hambanya kepada orang-orang yang Allah cintai, bukan kepada orang-orang yang kita cintai atau kita kehendaki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Maka rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, kemudahan dalam beramal soleh, itu perlu kita syukuri. Sebagaimana kita sudah mampu sholat subuh secara berjamaah, kadang-kadang kita mungkin kurang bersyukur bahwa mudah melakukan ibadah adalah rasa syukur yang tinggi, rasa syukur yang harus kita selalu syukuri ya, selalu kita ucapkan, kemudian kita pergunakan dengan baik ya, kemudahan-kemudahan. Karena tidak semua orang itu dimudahkan oleh Allah dalam melangkah ibadah, melangkah baca Quran sebagainya. Mungkin kita akan dapati di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang punya fasilitas cukup lengkap ya, kemudahan dalam beribadah, tapi tidak memilih untuk itu. Karena memang kemudahan itu bukan menjadi faktor utama orang itu mendapatkan hidayah. Ada orang yang susah dalam mendapatkan fasilitas untuk beribadah. Untuk mendapatkan sebuah hadis saja perlu berjalan berkilo-kilo misalkan, tapi tetap ia akan tempuh ketika memang hidayah itu sudah datang pada dirinya. Sebagaimana ulama zaman dahulu untuk mendapatkan sebuah hadis, muhadis itu bisa berkeliling ya, ke kota-kota untuk mencari sebuah ilmu. Tapi hari ini dengan banyaknya fasilitas atau dekatnya jarak untuk sholat, untuk menuntut ilmu, susah. Itu salah satunya faktornya adalah hidayah itu sendiri. Mungkin ada sebab-sebab yang lain gitu. Tapi yang utama bahwa kemudahan dalam beribadah itu datangnya dari Allah. Kemudian untuk meningkatkan ketakwaan kita, beribadah itu dengan mudah, kemudian bisa mengamalkannya, maka kita bisa merujuk misal di kitab Ta'lim al-Muta'allim, bagaimana pengarangnya adalah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menulis kitab sebuah tata cara dalam belajar, tata cara dalam menuntut ilmu. Maka ketika itu Syekh Az-Zarnuji melihat sebuah fenomena dalam pembelajaran itu, orang-orang
belajar itu sebenarnya sungguh-sungguh. Orang-orang menuntut ilmu sebenarnya rajin, tetapi dalam diri mereka itu ruhnya itu enggak ada. Belajar ya hanya untuk belajar, tapi tidak untuk diamalkan, tidak untuk disebar. Maka Syekh Zarnuji menulis kitab itu Ta'lim al-Muta'allim, terdapat 13 pasal. Di situ ada bahasa kita tips and trick agar belajar itu bisa lebih bermanfaat buat dirinya. Tidak hanya sebatas memuaskan hasrat intelektual bahasa kita hari ini. Nah, maka yang pertama diajarkan di dalam bab itu adalah keutamaan ilmu. Kemudian bab kedua ada niat. Maka dua hal ini harus ada pada diri penuntut ilmu. Kenapa dia belajar? Dia sedang mengejar apa sebenarnya? Maka seorang penuntut ilmu harus mengetahui keutamaan ilmu itu apa. Kemudian niatnya itu apa dalam mempelajari ilmu. Ini sungguh hal yang sangat fundamental, sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian di lain itu ada namanya ilmu al-hal, al-ilmu al-hal yang diajarkan oleh Syekh Zarnuji. Ilmu al-hal itu apa? Yaitu ilmu yang dibutuhkan pada saat itu oleh seorang penuntut ilmu. Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Maka harus diidentifikasi ketika seseorang ini sudah mengetahui keutamaan ilmu dengan mempunyai niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu, maka harus diketahui ilmu halnya. Ilmu hal itu yang dibutuhkan. Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, kemudian punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka ilmu hal bagi seorang penuntut ilmu pemula, maka diajarkan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu akidah yang mendasar, ilmu fikih yang mendasar, ilmu sholat, ilmu ngaji yang mendasar, tajwid yang secara dasar. Kemudian ilmu akhlak yang mendasar, bagaimana interaksi dengan ilmu, dengan ahli ilmu atau dengan guru. Maka ilmu itu yang diajarkan kepada anak-anak. Itu menurut Syekh Az-Zarnuji. Dan nanti akan bertemu bab-bab selanjutnya bagaimana seorang penuntut ilmu itu belajar. Misal di bab selanjutnya itu bagaimana seorang penuntut ilmu menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ada bab-bab selanjutnya seperti tawakal, kesungguhan, meraih cita-cita. Itu akan ada di bab-bab selanjutnya. Namun yang kita akan garis bawahi pada hari ini, yang pertama adalah menuntut ilmu itu sendiri adalah sebuah anugerah, hidayah. Yang kedua, menuntut ilmu itu perlu cara yang baik sehingga menghasilkan buah yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa direnungi, diresapi, dan bisa mendapatkan manfaat. Salah satu yang disampaikan oleh saya sendiri adalah istifadah, mengambil manfaat dari suatu pelajaran, suatu ilmu. Jadi itu saja. Mohon maaf bila ada perkataan kurang berkenan. La fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.